sekali berjumpa lagi dengan kalian. Tante harap kalian selalu sehat dan tetap semangat. Yuk kita sama-sama siapkan grateful book kalian, Alkitab kalian untuk mencatat hikmat Tuhan hari ini. Dan tidak lupa siapkan telinga dan hati kalian untuk menerima renungan hari ini. Baik anak-anak, pembacaan kita hari ini diambil di Titus 1 ayat 1 sampai 16. Namun tidak kita baca semuanya ya. Dan hikmat Tuhan hari ini diambil di Titus 1 ayat 16. Titus 1 ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Dari hikmat Tuhan hari ini, Tante beri tema jangan kamu munafik. Apa itu munafik? Suatu sifat berpura-pura atau menunjukkan perbuatan yang berbeda dari yang sebenarnya. Ciri-ciri orang yang munafik yaitu suka berdusta atau berbohong, suka ingkar janji, gemar melakukan tipu daya. Artinya, sikapnya baik namun ternyata hatinya penuh dengan kejahatan, dan seterusnya. Kepalsuan, sebaik apapun disembunyikan, tetap akan muncul keasliannya. Palsu tetaplah palsu, meski dikemas atau dibungkus dengan kebaikan, sebaik apapun kepalsuan akan muncul sebagai kepalsuan yang sesungguhnya. Kepura-puraan akan terbukti sebagai kemunafikan yang sejati dan tidak dapat disembunyikan untuk seterusnya. Demikian pun dalam hal melayani Tuhan anak-anak. Pelayanan sejati akan teruji kesejatiannya sebagai hamba Tuhan yang setia dan taat. Waktu akan menguji dan membuktikan keaslian kesejatian seorang hamba Tuhan baik dan benar. Karena rancangan mereka selalu jahat, penuh kemunafikan. Itulah yang diingatkan Paulus pada Titus untuk diwaspadai. Pembacaan kita hari ini, kalau Tante boleh rangkum isinya, para nabi palsu di Pulau Kreta, mereka menghalalkan segala cara untuk membenarkan kepalsuannya dalam pelayanan. Pelayanan pun juga palsu anak-anak. Mereka berupaya semaksimal mungkin untuk meyakinkan jemaat dan masyarakat bahwa mereka adalah hamba Tuhan. Mereka mengaku mengenal Allah, padahal semuanya hanya taktik dan tipu muslihat untuk mengelabui keaslian mereka. Mereka mengakui mengenal Allah, padahal tidak. Mereka memberitakan tentang Kristus, padahal hanya sebuah modus kejahatan. Sebab praktek hidup mereka tidak menunjukkan mereka sebagai hamba Tuhan. Mereka mengajarkan tapi tidak melakukan apa yang sebenarnya yang mereka ajarkan. Karena mereka tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu anak-anak, Paulus berpesan kepada Titus agar jangan terpengaruh dengan tipu daya mereka. Sebab keaslian kejahatan mereka itu nyata dan terbukti dalam perilaku hidup mereka. Mereka menyangka diri telah mengenal Allah, padahal tidak mengerti firman-Nya, apalagi melakukannya. Nah, oleh sebab itu, Tante ingin mengingatkan anak-anak 3 hal ini. Bagaimana kita bisa hidup sebagai hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan yang sejati. Nah, yang pertama, jauhilah kemunafikan dalam diri kita. Jangan ada kepura-puraan dan modus dalam pelayanan. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan ada, nanti aku dapat apa ya? Nanti ini ya, nanti ini. Jangan. Melayani Tuhan harus dengan sungguh-sungguh. Jangan ada kepalsuan dalam pelayanannya anak-anak. Yang kedua, cintai firman Tuhan. Pegang kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita bisa melakukannya, bisa mengerti tentang kebenaran firman Tuhan? Jangan bolong-bolong lagi dalam hal membaca Alkitab. Dan yang ketiga, anak-anak mau hidup anak-anak menjadi berkat buat orang lain. Nah, yuk kita sama-sama belajar ya anak-anak untuk hidup dalam kebenaran. Jauhi segala kejahatan atau kemunafikan dan berpegang terus pada kebenaran. Tante percaya saat anak-anak melakukan 3 hal ini, hidup kita makin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sekian renungan pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.